Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Denca Kitchen. Pada video kali ini saya akan membagikan resep brownies kukus dengan 4 telur yang pastinya sangat mudah, simple, dan pastinya sangat enak, lembut, moist, dan nyoklat banget. Cocok untuk ide berbisnis jualan kue yang sangat menguntungkan dan pastinya sangat laku keras ya teman-teman. Penasaran dengan videonya dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir. Baik, langkah pertama, pecahkan 4 butir telur ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian masukkan 120 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP. Kemudian masukkan 1 sendok teh vanili essence. Di sini saya menggunakan vanili cair. Kemudian kita mixer dari speed yang paling rendah secara bertahap ke speed yang paling tinggi hingga adonan berubah menjadi putih, kental, dan berjejak ya, dan sedikit kaku teman-teman. Baik, apabila adonan telur telah berubah menjadi putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita bisa matikan mixernya ya teman-teman. Baik, di tempat yang berbeda, ada wadah yang berbeda, kita lelehkan coklat ya, coklat batang. Di sini saya menggunakan coklat batang sebanyak 60 gram dan minyak sayur ya sebanyak 120 ml. Di sini kalian bisa menggunakan margarin ya teman-teman sebanyak 120 gram. Kemudian kita tim, lalu kita lelehkan ya, dan kita biarkan dahulu sampai dia dingin, baru kita campurkan ke dalam adonan telurnya tadi. Baik, langkah selanjutnya kita campurkan ya, campurkan bahan keringnya ke dalam adonan telur sebanyak 80 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram coklat bubuk ya teman-teman. Kita ayak supaya tidak ada tepung atau coklat bubuk yang menggumpal atau bergerindil. Lalu kita masukkan setengah sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh garam. Kita ayak ya teman-teman, lalu kita campur menggunakan mixer. Kemudian kita mixer menggunakan speed yang paling rendah ya sampai tercampur rata saja. Lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kemudian masukkan lelehan coklat di sisi tadi dengan minyak sayur ya secara bertahap atau semuanya ya. Kemudian kita aduk lagi menggunakan spatula saja dengan
metode aduk balik ya, secara perlahan saja supaya adonan si telurnya itu tidak turun. Aduk semua adonan hingga tercampur rata dan pastikan si minyak atau lelehan di sisinya itu tidak ada yang menggumpal di bawah adonan ya teman-teman, yang bisa mengakibatkan si browniesnya saat dikukus tuh menjadi bantat. Jadi kita aduk cara perlahan saja sampai dia tercampur dengan rata ya teman-teman. Baik, ini dia adonan yang sudah tercampur dengan rata. Dia memiliki konsistensi seperti ini ya. Kita saat tarik itu dia tetap kental seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan saya menyiapkan loyang. Saya olesi margarin dengan tipis-tipis ya teman-teman, di permukaannya saja, samping-sampingnya jangan, karena dapat mengakibatkan si browniesnya dapat mengkerut ya saat kita saat kukus nanti. Jadi kita cukup bagian bawahnya saja, lalu kita timpa dengan kertas roti ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonannya sepertiga bagian, lalu kita kukus selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman, dengan menggunakan api sedang cenderung besar. Baik, untuk lapisan keduanya saya sisihkan adonan sepertiganya lagi di tempat bekas di sisi tadi ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 saset susu kental manis rasa coklat dan pasta coklat black forest sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman, kurang lebihnya itu. Lalu kita aduk lagi sampai dia rata, lalu kita bisa masukkan ke dalam loyang di dalam kukusan tadi sebagai lapisan kedua atau layar kedua ya teman-teman. Nanti dia dapat menghasilkan warna yang lebih gelap dan lebih nyoklat gitu rasanya teman-teman. Baik, ini sudah 5 menit ya. Kita lihat sudah mengeras gitu. Kemudian kita masukkan adonan yang kita campurkan pasta coklat dengan susu kental manis tadi. Kita masukkan lalu kita ratakan ya sampai dia rata kanan kirinya itu. Kemudian kita kukus lagi selama kurang lebih 5 menit ya, atau dia sampai set dulu, lalu kita timpa adonan selanjutnya yang sisanya tadi teman-teman. Oke, ini udah set ya teman-teman. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan sisanya tadi, lalu kita kukus kembali selama kurang lebih 25 menit ya, yang kukusan terakhir, supaya dia benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya, alas tutup dandangnya itu kita beri serbet ya, supaya tidak ada uap yang menetes dalam adonan.
Baik, ini setelah 20 menit pertama ya, kita bisa tes tusuk ya. Berhubung yang tengah itu masih sedikit basah, kita tambah lagi selama 5 menit ya. Kita kukus kembali, kita tutup kembali ya teman-teman. Baik, ini setelah 5 menit kita kukus kembali ya teman-teman. Kita tes tusuk kembali. Apabila sudah tidak ada yang basah di tusukan satenya, berarti dia sudah matang ya. Lah seperti ini, nggak ada yang menempel, udah kering. Kita bisa angkat ya browniesnya. Baik, ini dia brownies kukusnya ya, sangat cantik sekali, matang sempurna, dia empuk sekali. Apabila teman-teman ingin lebih tinggi, bisa memakai loyang ukuran 18 kali 18 ya. Berhubung ini saya menggunakan loyang ukuran 20 kali 20, jadi kurang lebih tingginya tinggi 5 cm saja ya teman-teman. Kita balik, kita sisir dulu ya pinggirannya, karena kan tadi tidak dioles dengan margarin, jadi dia melekat gitu ke loyangnya. Kita kita buka dulu kertas rotinya. Nah, masya Allah cantik sekali menul. Nah, ini dia yang sudah saya potong menjadi dua bagian, kemudian saya beri selai, bisa juga diberi buttercream ya teman-teman, sesuai dengan selera saja. Di sini saya menggunakan selai strawberry, lalu kita beri topping keju, bisa juga menggunakan meses, sesuai dengan selera saja ya teman-teman. Tara, ini dia penampakan brownies kukus 4 telur yang sangat cantik sekali ya. Cocok untuk ide bisnis kalian. Kita coba potong ya teman-teman, lihat. Tekstur saat kita potong saja sudah kelihatan sangat moist banget, lembut banget ya. Lihat. Kita lihat ya. Nah, ada 3 lapisan ya, atau 3 layer, sangat terlihat sekali ya penampakannya teman-teman. Kita bisa belah ya, dia terlihat empuk sekali. Nah, empuk sekali ya teman-teman, anti gagal deh pokoknya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi membagikan video-video memasak yang lainnya. Oke, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.